kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita telah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita telah percaya bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke hidup yang kekal. Dan selama hidup di dunia, kita menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus dengan keyakinan dan harapan bahwa pada akhirnya kita akan bersatu dengan Dia dalam kehidupan yang abadi. Tetapi dalam kehidupan di dunia, sebagai pengikut Yesus bisa jadi kita pernah mengalami kesepian. Bisa jadi kita merasakan hidup seolah-olah tanpa perhatian dari Tuhan. Atau mungkin kita pernah merasakan ketika kita menghadapi berbagai soal, kebingungan, lalu kita berpikir, apakah Tuhan mempedulikan kita? Apakah Tuhan mengambil sikap seperti yang kita harapkan? Atau sebaliknya, jangan-jangan Dia membiarkan kita berjuang sendirian menghadapi semua yang harus kita hadapi di dunia. Dalam episode ini, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana sikap Yesus dan apa yang dilakukannya terhadap para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya selama mereka hidup di dunia. Dan kita akan melihat hal ini dalam pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada malam menjelang kematiannya. Pesan yang disampaikannya kepada para muridnya. Dan kita akan melihat secara khusus Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 26. Perikop yang berbicara tentang Tuhan yang akan mengutus penghibur. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada para murid-Nya. Bagaimana Dia melakukan hal itu? Dia memberitahukan kepada mereka bagaimana Bapa mengasihi manusia dan bagaimana Bapa menghendaki manusia masuk dalam kehidupan kekal. Tuhan juga sudah menunjukkan Dia datang ke dunia bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi semata-mata untuk membawa manusia masuk dalam hidup yang kekal itu. Dan pada hari berikutnya, Tuhan Yesus akan mewujudkan kasih itu dengan mempersembahkan diri di kayu salib. Dia akan menyerahkan nyawanya semata-mata untuk menghapus dosa manusia, supaya manusia dipandang layak untuk menerima hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi manusia, dan Dia sudah mengatakan itu kepada para murid-Nya, maka wajar kalau Tuhan pun mengharapkan para murid untuk mengasihi Dia. Dia mengharapkan para murid untuk mengasihi Yesus, guru mereka, Tuhan mereka, yang jelas-jelas mengasihi mereka. Dan bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara, kasih itu bukan perasaan sentimental, tersimpan di dalam hati, dan menjadi sekedar kecenderungan untuk mengasihi. Bukan. Kasih yang ada di dalam hati itu harus terwujud di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Jadi orang yang mengasihi itu tidak mungkin tinggal diam. Dia akan berbuat sesuatu untuk mewujudkan kasih-Nya. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau para murid Yesus itu mengasihi Dia,
maka kasih itu akan diwujudkan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu, apa perintah Tuhan Yesus? Pada malam menjelang kematiannya itu juga, Tuhan Yesus sebenarnya menyampaikan perintah yang baru kepada mereka. Dan kita bisa melihat hal itu di Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengasihi para murid, maka para murid pun harus mengasihi sesamanya. Dengan kata lain, karena Tuhan sudah mengasihi para murid, maka para murid akan mengasihi sesamanya. Dan ini menjadi bentuk wujud yang konkret yang bisa dilakukan oleh para murid kalau memang mereka mengasihi Yesus. Dan dia menyampaikan hal yang sama. Jadi Tuhan menyampaikan hal yang sama di bab 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Memegang perintah, mengasihi. Itu menjadi tindakan yang konkret untuk mengasihi Yesus. Dan kemudian dia menyampaikan hal yang senada lagi di ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Jadi saudara-saudara, kasih kepada Yesus tidak mungkin hanya tersimpan di dalam hati. Tidak bisa orang mengasihi Yesus dan hanya menyembunyikannya di dalam hati. Kasih terwujud di dalam tindakan yang konkret dengan mengasihi Yesus. Dan itu diwujudkan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah kemudian, kalau para murid mengasihi Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu untuk mereka. Kita bisa melihat di ayat 26. Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kepada para murid yang mengasihi Yesus, Tuhan menjanjikan akan mengirim penolong. Kemudian Tuhan juga mengatakan demikian di ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang mengasihi Yesus akan mendapat perhatian dari Bapa. Lebih dari itu, Bapa dan Yesus akan tinggal di dalam diri orang-orang yang mengasihinya. Lalu bagaimana hal ini bisa dikerjakan? Ingat, Tuhan menjanjikan penolong. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus akan hadir dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Dia hadir dalam Roh Kudus. Dia disebut sebagai penolong. Kenapa? Dia akan menolong para murid Yesus untuk menjalani kehidupan selama hidup di dunia. Nah, kemudian di ayat 26, saudara-saudara, Roh Kudus juga disebut sebagai penghibur. Dia akan hadir untuk menghibur para murid Yesus. Selama hidup di dunia, para murid
memang tidak akan bertemu dengan Yesus lagi. Jadi ke-12 orang murid ini sudah berkurang satu karena Yudas Iskariot sudah pergi, akan ditinggalkan oleh Yesus. Yesus akan mati, dan kemudian setelah bangkit dia akan kembali ke surga. Bagaimana keadaan para murid sesudah Yesus kembali ke surga? Mereka tidak perlu khawatir. Tuhan menjanjikan kepada mereka akan mengutus Roh Kudus. Dan Roh itu akan menolong mereka, menghibur mereka selama mereka menjalani kehidupan di dunia. Nanti ketika para murid memberitakan Yesus, Roh Kudus akan menolong mereka. Ketika mereka menghadapi kesulitan, Roh Kudus akan membantu mereka juga. Ketika mereka berhadapan dengan kesedihan, kesendirian, maka para murid juga akan ditemani oleh Roh Kudus itu. Nah, kemudian ada satu ungkapan serius yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan kepergian Yesus sekaligus kehadiran Roh Kudus. Di ayat 18, Tuhan Yesus berkata begini, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Para murid akan menjalani kehidupan tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Tetapi mereka tidak akan menjadi seperti yatim piatu. Silahkan membayangkan seorang anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan bila menghadapi kesulitan. Bisa jadi dia akan mengalami kesulitan untuk mengambil putusan-putusan dalam menjalani kehidupannya. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menolong dia untuk mengambil putusan. Dia bisa bingung, dia bisa mengambil putusan yang keliru kalau begitu. Dan Tuhan mengatakan, "Aku tidak mau kalian menjadi seperti itu. Aku akan mengirim penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan dia akan menyertai kamu." Jelas, Tuhan akan kembali ke surga. Tetapi dia akan hadir dalam Roh Kudus yang akan menyertai para murid. Berkat bantuan dari Roh Kudus yang diutus oleh Yesus itu, para murid akan sanggup menjalani kehidupan sebagai murid, sebagai pengikut yang masih harus menjalani hidup di dunia sampai dengan kematian mereka. Roh Kudus akan menolong mereka, menjelaskan kepada mereka apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, menolong mereka untuk berbicara kepada orang banyak sehingga orang banyak dapat mengerti apa yang mereka sampaikan. Roh Kudus juga akan menolong mereka menghadapi berbagai macam kesulitan yang harus mereka hadapi. Dan kemudian saudara-saudara, berkat kehadiran Roh Kudus ini, mereka akan menjalani kehidupan benar-benar sebagai orang yang mengasihi Yesus, yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang belajar dari ucapan Yesus kepada para murid-muridnya. Apa yang kita bisa pelajari? Bagaimana pesan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga disampaikan kepada kita. Janji bahwa Roh Kudus akan diberikan bukan hanya disampaikan kepada para murid 12 atau 11 orang rasul itu, tetapi juga disampaikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ketika dibaptis, ketika menerima sakramen penguatan, kita menerima Roh Kudus. Dan Roh inilah yang tinggal di dalam diri kita,
Dia menolong kita. Menolong kita untuk mengerti apa yang selama ini sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mengerti, Tuhan menghendaki supaya kita mewujudkan kasih secara nyata. Nah, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada para pengikut Yesus supaya para pengikut Yesus sanggup untuk mengasihi sesama. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Banyak hambatan untuk mengasihi. Banyak orang berpikir, bagaimana mungkin saya mengasihi orang lain yang sudah memusuhi saya? Bagaimana mungkin saya mengasihi orang lain sedangkan saya sendiri sedang menghadapi kesulitan dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus akan menggerakkan, menolong kita untuk bisa mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah akan berbahagia, gembira ketika para pengikut Yesus benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus itu. Dan kemudian Roh Kudus itu akan menjadi penghibur bagi para pengikut Yesus. Kesepian, kesendirian, itu memang merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi untuk orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan Yesus memberikan sahabat surgawi yang diutus dari surga untuk menghibur, membuat batin orang-orang yang percaya kepadanya bersuka cita, sekalipun harus menghadapi banyak kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Dia akan menunjukkan kepada kita kegembiraan itu harusnya bersumber dari Tuhan. Bukan dari apa yang saya miliki, bukan dari apa yang saya dapatkan. Kegembiraan yang sejati datangnya dari Allah. Kedekatan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah, kehadiran Allah di dalam diri kita, itulah yang akan menjadi sumber kegembiraan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan lebih dari itu, saudara-saudara, dalam suasana kegembiraan karena Allah yang hadir di dalam diri kita ini, maka kesendirian, kesepian, penderitaan akan dapat kita hadapi. Dan itu tidak akan menjadi sesuatu yang melemahkan kita, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk menikmati kebersamaan dengan Allah. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.